Apakah kembali lagi bersama kami di Liga Finansial? Kali ini kita akan membahas tentang Surya Toto Indonesia atau saham Toto. Di sini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar ya. Kita lihat di sini, ini ada presiden direkturnya yaitu Hanafi Atmadiraja. Kemudian ada direktur keuangannya yaitu Eng Agus Setiawan. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Legend S Parman, tepatnya di Jakarta ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, di sini laporan keuangannya itu nilainya 1 tahun penuh, tapi bentuk itu rupiah ya. Nah, kita lihat di sini kas dan setara kas. Kasnya ini dia meningkat dari 325 miliaran sekarang menjadi 368 miliaran ya. Dia meningkat, kemudian piutang usaha oke, dia meningkat juga. Piutang lain-lain dia gak gitu banyak, kemudian persediaan kita lihat di sini dia meningkat kurang lebih sekitar 5-6 miliaran ya. Dia meningkat sedikit itu, kemudian aset lancarnya dari 1,4 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Nah, ini peningkatan yang cukup bagus. Investasi pada entitas asosiasi dan investasi pada saham dia ada yang meningkat. Ini meningkat sih, tapi gak gitu banyak ya. Total asetnya dari 3,3 triliunan sekarang menjadi 3,4 triliunan. Dan jadi dia mengalami peningkatan. Untuk sampai saat ini sebenarnya cukup bagus ya. Pinjaman bank jangka pendek ini mengalami penurunan ya. Untuk utang pajak, utang pajak di sini dari 29 menjadi 31. Pokoknya total hutang jangka pendek dari 400-an miliaran sekarang menjadi 380 miliaran. Berarti dia ada ada mengalami penurunan. Ini total hutangnya dari 982 menjadi 946. Dia berkurang cukup banyak juga ya, berkurang sekitar 30 miliaran, sedangkan untuk yang ekuitasnya dia bertambah. Kemarin tahu kami itu saham Toto agak kurang bagus ya kinerjanya, tapi sekarang kayaknya cukup bagus. Pendapatannya dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan, oke. Laba bruto 382 menjadi 391. Dia mengalami peningkatan juga. Beban usaha dia meningkat. Laba usahanya dia meningkat sedikit saja dari 224 miliaran sekarang menjadi 238 miliaran. Nah, dia ada mengalami peningkatan ya. Untuk laba periode berjalannya juga mengalami peningkatan. Ditambah yang persediaannya tadi meningkat juga, yaitu cukup bagus. Ini 183 miliaran menjadi 198 miliaran. Pembayaran kas kepada pemasok dari 900-an miliaran sekarang menjadi 698 miliaran. 898 miliaran. Pasti dia berkurang sedikit, paling sekitar 9 miliaran ya. Jika kita lihat dari peningkatan laba dan persediaan seharusnya masih meningkat sih. Nah, kita lihat di sini komisaris utama itu berubah. Kemudian komisaris independen pun berubah. Ini semua dia perubahannya ini cukup banyak ya sebenarnya. Nah, itu ada yang berubah juga. Jadi nanti kita lihat di tangan Beni Suyanto ini apakah bisa menjadi lebih bagus atau enggak. Tapi seharusnya kinerjanya itu makin bagus ya. Nah, kalau kita lihat di sini setelah kemarin rugi terus ya. Oppo ada untung juga, tetapi baik kinerjanya itu kurang bagus. Sekarang saat ini dia sudah mulai membaik ya. Kas dan setara kas kita lihat di sini. Kasnya dari 200-an juta menjadi 100-an juta. Dia sedikit saja nih kas yang di tangannya. Kemudian kas yang di bank pihak ketiga, pembayar simpan di MUFG Bank.
Dulu di Bank Sentral Asia, sekarang sudah di MUFG Bank. Gak tahu kenapa. Ada Bank Mizuho juga untuk yang US dollar, kemudian yang yen Jepang di MUFG juga. Ini deposito jangka pendek yang rupiah, dia maka meningkat dari 189 miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Nah, dia peningkatan itu cukup banyak, makanya kas total kasnya itu dia meningkat ya. Perusahaan usaha kita lihat di sini, pihak berasi naik cukup banyak. Pihak berasi Surya Pertiwi, nah dia meningkat ya. Ini yang domestik ya. Surya Pertiwi Nusantara, dia meningkat dari 400-an miliaran sekarang menjadi 489 miliaran. Yang luar negeri dia pun meningkat juga. Yang luar negeri kayaknya dia menurun ya. Dia menurun, tapi dia ada dibagi juga. Yang total piutang luar negeri dari 52 miliaran menjadi 51 miliaran. Kemudian ini yang pihak ketiga. Berarti sebenarnya pihak berasi ini sangat banyak ya piutangnya. Ini yang agak susah. Yang domestik lebih dari 6 bulan, dari 3 miliaran menjadi 2 miliaran. Jadi dia gak ada bilang ini yang pihak ketiga atau pihak berasi ya. Dia kan bisa tahu saya yang gak bayar itu orang-orang sendiri ataukah orang lain. Ini piutang lain-lain, piutang pendapatan bunga, piutang penjualan bahan baku, bukan dia menurun ya. Piutang dari penjualan bahan pembantu dan peralatan. Persediaan yang tadi kalau kita lihat ini dia meningkat ya. Kita lihat barang jadi dia menurun, bahan dalam proses dia meningkat. Total persediaan dari 616 miliaran menjadi 622 miliaran. Nah, dia meningkat cukup bagus. Nah, bahkan di laporan keuangan mereka ada sebutkan perusahaan menyimpan persediaan di gudang itu ada pada 3 pabrik perusahaan. Nah, itu bisa dilihat ya, daerah-daerah itu di mana saja. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca laporan keuangan sebenarnya itu agak lengkap ya. Jadi kita bisa tahu saya gimana dengan ini bisnisnya, manajemennya dan lain gitu. Di sini aset tetapnya bisa lihat di sini. Karena dulu Pak Loh Keng Ho kayaknya pernah berkata bahwa dia tidak takut dengan orang yang melihat grafik dan lain-lain, lihat pasar, lihat ini, lihat itu, lihat bandar. Dia cuma takut dengan orang yang melihat laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu mencakup semuanya. Bahkan kita bisa tahu gimana dengan sifat manajemennya dari laporan keuangannya juga. Jadi bisa dikatakan bahwa laporan keuangan itu penting. Investasi pada obligasi bisa di sini ya, antara bank OCBC dan lain-lain. Ini utang lain-lain pihak berasi. Wah, utang ini menurun nih yang pihak berasi. Yang pihak ketiga pun menurun. Dari 57 miliaran menjadi 38 miliaran. Ini ada komisi juga ya. Toto Asia Oceania komisinya 400-an juta, turun dari 700-an juta. Nah, jadi mereka ada dapat komisi juga. Begitu ya. Ini Toto ini kan dia di seluruh dunia. Jadi dia ada merek dagang juga, ada apanya juga. Nah, jadi memang ada beberapa perusahaan di Indonesia yang dia impor kemudian taruh di Indonesia, penjualnya bisa domestik, bisa luar negeri gitu ya.
Ini pendapatan kita lihat. Yang produk utama kalau kita lihat di sini, ini pihak berelasi. Oh, dia yang apa nih? Grup Toto. Oh, grup Toto dia meningkat. Non grup Toto pun meningkat. Tetap meningkat ya. Tapi ini kalau kita lihat di sini, ini yang pihak berelasi ini lebih banyak daripada yang pihak ketiga. Ini bisa nampak ya di sini ya. Pihak berelasi ratusan miliaran, pihak ketiga baru belasan miliaran. Peralatan sistem dapur, peralatan elektronik dan aksesoris. Nah, secara geografis, kalau kita lihat di sini, ini yang meningkat hanya yang di saniter. Kalau ini yang lain ini dia berkurang ya. Untuk fitting, peralatan sistem dapur, peralatan elektronik aksesoris, dia berkurang penjualannya. Nah, ekspor bisa lihat juga. Pendapatan lainnya kita lihat. Penerimaan pengembalian pajak sekitar 4 miliaran. Laba sisi cruise dia ada berkurang sedikit. Laba penjualan barang bekas. Ini mereka ada jual barang-barang nih. Beberapa usaha kita lihat di sini ya, gaji dia menurunnya, bisa menurunnya. Imbalan lisensi merek dagang sehubungan dengan penjualan di luar grup. Nah, dia sekitar 20 miliaran ya, dia 19 miliaran. Memang ada imbalan lisensi juga. Berarti mereka kalau ada penjualan ke luar grup, mereka ada bebannya juga ya. Ini pendapatan dan biaya keuangan. Ini semuanya yang keuangan rata-rata meningkat sih, kecuali yang jasa giro. Kayaknya kinerjanya itu cukup bagus ya kalau menurut kami, walaupun nggak gitu bagus sekali karena dia meningkatnya itu dia agak pelan ya. Kalau beberapa perusahaan lain kan bisa kadang 30, 40, 100 kali lipat, 2 kali lipat bisa gitu ya. Maka itu saya dari kami, sekian, terima kasih, salam investasi.